Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ahmad Farhan SS selaku guru sejarah kebudayaan Islam dan para muslimin wal muslimat, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah peradaban Islam dinasti Umayyah. Sejarah Daulah Umayyah. Setelah Khalifah Ali meninggal dunia pada bulan Ramadan 40 Hijriah, penduduk Kufah telah mengangkat putranya Hasan bin Ali menjadi khalifah. Sementara itu, penduduk Syam pun telah mengangkat Muawiyah menjadi khalifah setelah peristiwa Tahkim. Apa itu peristiwa Tahkim? Peristiwa Tahkim adalah sebuah istilah atau sebuah kejadian tentang sejarah perang sifil. Kronologinya, Abu Musa al-Asy'ari yang merupakan perwakilan pasukan Kufah dan Amr bin As yang merupakan perwakilan pasukan Syam melakukan perundingan untuk menyelesaikan perbedaan kaum muslim yang satu dengan yang lainnya. Dan mereka sepakat memberikan pendapat sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, sepeninggalan Khalifah Ali terdapat dua khalifah, yaitu Khalifah Muawiyah dan Khalifah Hasan bin Ali. Suatu hal yang tidak perlu terjadi apabila dikaitkan dengan pentingnya perasaan mendalam umat Islam. Maka Hasan menawarkan untuk berdamai kepada Muawiyah, dan tawaran tersebut disambut baik dengan Muawiyah, mengingat dia sangat berambisi menjadi khalifah. Namun Hasan mengajukan beberapa syarat. Yang pertama, Muawiyah sangat berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul serta sirah khalifah-khalifah yang saleh. Yang kedua, Muawiyah tidak mengangkat seseorang menjadi putra mahkota dan kekhalifahan diserahkan kepada orang banyak untuk memilihnya. Yang ketiga, Muawiyah tidak menaruh dendam terhadap penduduk Irak, menjamin keselamatan dan memaafkan kesalahan mereka. Yang keempat, agar pajak tanah negeri Ahwas di Persia diperuntukkan kepada Hasan dan diberikan setiap tahun. Yang kelima, Muawiyah membayar kepada saudaranya, yaitu Husain, sebanyak 5 juta dirham dari Baitullah. Dan yang terakhir, Muawiyah datang secara langsung ke Kufah untuk menerima penyerahan jabatan khalifah dari Hasan dan mendapat baiat dari penduduk Kufah. Dibaiatlah Muawiyah dan berdiri Daulah Umayyah. Daulah ini diambil dari nama Umayyah bin Abdul Syams disebut Muawiyah. Daulah ini berkuasa selama kurang lebih 90 tahun dari tahun 40 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi, dan diperintahkan oleh 14 orang khalifah. Ke-14 khalifah tersebut adalah
1. Muawiyah bin Abu Sufyan. 2. Yazid bin Muawiyah. 3. Muawiyah bin Yazid. 4. Abdullah bin Zubair. 5. Abdul Malik bin Marwan. 6. Al-Walid bin Abdul Malik. 7. Sulaiman bin Abdul Malik. 8. Umar bin Abdul Aziz. 9. Yazid bin Abdul Malik bin Marwan. 10. Hisham bin Abdul Malik. 11. Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik. 12. Yazid an-Nafis. 13. Ibrahim bin Al-Walid bin Abdul Malik. 14. Marwan bin Muhammad. Beberapa kemajuan yang terjadi pada Daulah Umayyah. Yang pertama, kemajuan di bidang wilayah kekuasaan dan perpolitikan. Ekspansi politik Islam yang terhenti pada masa Khalifah Utsman dan Ali dilanjutkan kembali oleh dinasti ini, terutama pada masa Abdul Malik bin Marwan dan Al-Walid bin Abdul Malik. Ekspansi ini terbagi kepada dua arah, yakni ke barat yang meliputi Afrika Utara, Spanyol, dan Prancis, dan wilayah timur yang meliputi Asia Tengah dan Hindia. Ekspansi Daulah Bani Umayyah ini dimulai sejak zaman Muawiyah dengan ditaklukkannya ke berbagai wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Romawi dan Bizantium. Yang kedua, kemajuan Bani Umayyah dalam bidang administrasi kepemerintahan. Ada beberapa kebijakan yang menunjukkan kemajuan dalam bidang administrasi kepemerintahan. 1. Bani Umayyah merupakan sistem pemerintahan. 2. Pembagian daerah kekuasaan secara sentralistik. 3. Mendirikan berbagai departemen. 4. Menetapkan lambang negara. Dan yang terakhir, menetapkan bahasa resmi administrasi pemerintahan. Kemudian, perkembangan dalam bidang keilmuan. 1. Penyempurnaan tulisan Al-Quran. 2. Pengembangan bahasa Arab. 3. Pengembangan ilmu qiraat. 4. Pengembangan ilmu tafsir. 5. Pengembangan ilmu hadis. 6. Pengembangan ilmu fikih. 7. Pengembangan ilmu geografi dan tarikh. 8. Usaha penerjemahan buku ilmu pengetahuan dari bahasa lain ke bahasa Arab. Beberapa faktor yang menjadi penyebab runtuhnya Daulah Umayyah. Yang pertama, sistem pergantian khalifah melalui keturunan dapat menyebabkan perselisihan yang tidak sehat dari anggota keluarga. Yang kedua, latar belakang dinasti Umayyah tidak bisa dipisahkan oleh konflik yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, perselisihan dua etnis antara suku Arabia Utara dan Selatan yang menyebabkan para penguasa dinasti Umayyah kesulitan dalam persatuan dan kesatuan. Yang keempat, lemahnya pemerintah Daulah Bani Umayyah disebabkan sikap hidup mewah mereka di kalangan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Dan yang terakhir, munculnya kekuatan baru dari Bani Abbas yang mendapat dukungan dari Bani Hashim atau Khawalid yang merasa dikelas duakan oleh Bani Umayyah. Demikianlah kisah Daulah Bani Umayyah yang telah saya uraikan ini. Semoga kalian dapat memahami dan mendapatkan ilmu pengetahuan untuk diri kita. Sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa agar kita terhindar dari fitnah dunia dan akhirat, dan semoga Allah jauhkan kita dari bala dan wabah penyakit. Amin ya rabbal alamin. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah
لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة، المصطفى والمرتضى، المصطفى والمرتضى، وابناهما وفاطمة، وابناهما وفاطمة. يا الله بها، 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 يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بحسن الخاتمة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.